wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Amelia Eka Putri, bisa dipanggil dengan Kak Amel. Nah, dalam video ini kakak akan menjelaskan materi dengan tema menghindari perbuatan syirik. Nah, jadi mari kita simak materinya. Yang pertama yaitu pengertian syirik. Nah, kira-kira syirik itu apa sih? Nah, jadi syirik berasal dari kata syaraka yang berarti bersekutu dua orang. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syirik artinya penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Jadi, syirik adalah perbuatan, anggapan, itikad yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di sampingnya, atau seakan-akan ada yang sama berkuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu macam-macam syirik. Nah, jadi adik-adik, syirik itu terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama syirik terkait kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua syirik menurut kadarnya, dan yang ketiga syirik menurut letak terjadinya. Oke, jadi kakak akan menjelaskan macam-macam syirik yang sudah kakak sebutkan tadi. Yang pertama yaitu syirik terkait kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam syirik ini terbagi dalam beberapa macam lagi. Yang pertama yaitu syirik di dalam rububiyah. Nah, syirik di dalam rububiyah ini yaitu syirik yang meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu menghidupkan, mematikan, menciptakan, atau yang memberi rezeki. Nah, selanjutnya yaitu ada syirik di dalam uluhiyah. Nah, syirik di dalam uluhiyah ini yaitu syirik yang meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu memberikan madarat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah. Dan yang ketiga yaitu ada syirik asma wa sifat. Nah, dalam syirik ini yaitu meyakini bahwa ada seseorang yang memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu mengetahui perkara gaib dan ada lain sebagainya. Kemudian macam-macam syirik yang kedua yaitu syirik menurut kadarnya. Nah, adik-adik, syirik menurut kadarnya ini terbagi lagi dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu syirik akbar atau syirik besar. Nah, syirik akbar ini dia berkaitan dengan keyakinan, dan dampak terbesar dari syirik akbar ini yaitu dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contoh yaitu syirik dalam berdoa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, dan syirik dalam kecintaan. Nah, yang kedua yaitu syirik asgar atau syirik kecil. Nah, syirik asgar ini contohnya yaitu riya. Dan berbeda dengan syirik akbar tadi, syirik asgar ini tidak dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, namun mewajibkan bagi pelakunya untuk bertaubat. Yang ketiga yaitu ada syirik kafi atau syirik tersembunyi. Nah, syirik kafi ini yaitu seseorang yang beramal dikarenakan kehendak orang lain, ya. Dan sama dengan syirik asgar tadi, syirik kafi ini tidak dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, namun mewajibkan pelakunya untuk bertaubat. Kemudian macam-macam syirik yang ketiga yaitu syirik menurut letak terjadinya. Nah, sama dengan yang tadi adik-adik, syirik ini juga terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu syirik i'tiqadi. Nah, syirik ini yaitu syirik yang berupa keyakinan. Contohnya yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberi kita rezeki. Akan tetapi di sisi lain kita juga meyakini bahwa dukun itu juga bisa mengubah garis yang sudah ditakdiri Allah oleh kita. Nah, seperti syirik akbar yang pertama tadi, syirik ini juga bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu ada syirik amali. Nah, syirik amali ini yaitu syirik yang setiap amalan fisik yang
dinilai oleh syariat Islam, itu sebagai sebuah kesyirikan. Contohnya yaitu menyembelih sesuatu bukan atas nama Allah. Kemudian yang ketiga yaitu ada syirik lafaz. Nah, syirik lafaz ini adalah yaitu syirik yang berupa lafaz yang dihukumi oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan. Contohnya yaitu bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu contoh perbuatan syirik. Nah, pasti adik-adik itu banyak yang bertanya, Kak, contoh perbuatan syirik itu apa saja sih? Oke, jadi kakak akan menjelaskan contoh-contoh dari perbuatan syirik. Yang pertama yaitu menyembah pohon, berhala, menyembah matahari, dan menyembah roh nenek moyang. Yang kedua yaitu meminta pertolongan kepada dukun atau meminta pertolongan kepada orang pintar dan sejenisnya. Dan yang ketiga yaitu meminta doa kepada makhluk-makhluk yang dikagumi selain Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebuah perbuatan pasti bisa mengakibatkan sebuah akibat. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang akibat-akibat dari perbuatan syirik. Yang pertama yaitu selalu merasa khawatir dan hilangnya rasa aman di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu akan tersesat di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga yaitu orang yang berbuat syirik akbar atau syirik besar, maka seluruh amalannya akan terhapus. Setelah kita mengetahui akibat dari perbuatan syirik, maka tentunya kita harus menghindari perbuatan syirik tersebut. Nah, kira-kira apa saja sih cara untuk menghindari perbuatan syirik ini? Nah, jadi kakak akan menjelaskan cara-cara untuk menghindari perbuatan syirik. Yang pertama yaitu ikhlas dalam berbuat. Nah, kita harus meyakini bahwa segala kebajikan yang dilakukan hanyalah semata-mata merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Yang kedua yaitu yakin akan adanya balasan. Nah, kita harus meyakini bahwa segala yang dilakukan, segala kebajikan yang dilakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa memberikan pujian dan balasan. Yang ketiga yaitu memperbanyak zikrullah. Zikrullah atau mengingat Allah merupakan obat dari segala sesuatu, semua penyakit hati. Memperbanyak zikrullah baik dengan lisan maupun dengan hati itu bahwa seorang hamba telah mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah adik-adik, itulah sedikit ulasan materi tentang menghindari perbuatan syirik. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, kakak juga mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.